Selamat pagi kakak-kakak semua. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah pada menyetorkan wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng setelah aktivitas mengajar. Terima kasih kakak semua. Hari ini kegiatan tatap muka di modul 2 ini di pertemuan ketiga akan membahas tentang referensi dari menarik referensi dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke kakak, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu agar dalam kegiatan nanti kita diberikan pelajarannya. Silakan Kak Koni pimpin doa. Baik, terima kasih dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya saya kembalikan pada Kak Fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Koni sudah memandu kegiatan. Oke kakak semua, di pertemuan ketiga di modul 2 ini, jadi sebentar lagi kita akan menuju ke tatap muka. Nah, jadi kakak saya sudah mengirimkan surat undangan. Nah, itu nanti bisa disiapkan ya. Bisa disiapkan baik dari biodata, kemudian SKP-nya ya, dan surat tugasnya untuk persiapan tatap muka kita. Oke, kakak semua. Nah, jadi di kegiatan kita kali ini, mohon izin saya share screen dulu. Nah, kita di pembelajaran kali ini di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar video. Jelas Kak suaranya Kak? Kerebak Kak? Selamat pagi Pak Gong. Kak Agung. Selamat pagi Kak Dwi. Ya, selamat Izin gini ya. Izin token ya. Tapi tetap mendengarkan. Ada kegiatan di kampus. Oke, siap Kak. Masih kurang jelas Kak Nom? Sudah jelas? Udah Kak. Oke. Terima kasih. Oke ya, di modul 2.1 ini ya tentang membahas keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pembelajaran 1 dan 2 ya. Di konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, jadi di sesi ini kita akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nanti referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Ini tujuan sesi kita kali ini. Kemudian agendanya adalah berburu referensi penyajian tugas gerak, kemudian berbagi referensi penyajian tugas gerak nanti melalui presentasi ya. Yang terakhir refleksi. Oke, sebelum kita masuk, saya mau kakak untuk mereview sedikit materi di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 mengenai pembelajaran konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan pembelajaran 2 penyajian tugas gerak. Oke, silakan kakak yang mau menyampaikan atau mereview, saya persilakan. Jadi Kanam dulu. Mohon maaf tadi masih mood. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yang masing-masing 3 JP. Di pertemuan pertama kita mempelajari yaitu 9
aspek pembelajaran yang efektif, di mana di dalamnya terdapat yaitu tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif peserta didik, pengajaran yang berdiferensiasi, ada pemrosesan konten, demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, dan penilaian dan evaluasi, yaitu secara singkatnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita mempelajari yang namanya penyajian tugas gerak, di mana untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, di sana kita mempelajari beberapa, salah satunya yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, di mana dengan mendapatkan perhatian peserta didik itu contohnya itu memberikan tanda-tanda seperti halo dan siswa menjawab hai. Dengan cara itu kita bisa memberikan perhatian pada peserta didik. Itu contoh kecilnya. Untuk selanjutnya itu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Jadi di sana kita mengurutkan pengajaran bagaimana dari awalan, pelaksanaan, dan sikap akhir dengan tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu isyarat pembelajaran, di mana isyarat pembelajaran itu kita bisa menggunakan peluit. Contohnya dengan menggunakan peluit kita bisa menyuruh peserta didik untuk berkumpul atau berbaris seperti itu, Kak. Sedikit saja sih yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada Kakak fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anom, bagus sekali apa yang sudah disampaikan. Silakan selanjutnya yang mau menyampaikan. Oh, gitu. Oke, silakan Kak Yoga. Kurang kesini kan? Oh, bisa ya. Baik Kak Anom, bagus sekali penjelasan dari Kak Anom dari tadi ya, hasil refleksi pembelajaran pertama dan kedua. Untuk itu Kak Agung izin saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi apa yang saya sudah pelajari dari pertemuan pertama dan kedua yaitu tentang 9 aspek pembelajaran efektif dalam pembelajaran PJOK. Nah tadi sudah dijelaskan 9 aspek, mungkin saya akan menambahkan lagi sedikit, mencontohkan geraknya saja ya. Nah jadi seperti tadi dijelaskan tujuan pembelajaran ya, contoh geraknya itu seperti ini ya, contoh geraknya kita bisa lakukan dengan peserta didik seperti ini ya, tujuan pembelajaran ya. Nah kemudian pembelajaran berdiferensiasi seperti ini contohnya, contoh gerak bisa kita praktekkan dengan peserta didik ya. Nah kemudian yang ketiga yang saya masih ingat itu adalah model keselamatan ya, di mana kita bisa mempraktekkan geraknya dengan seperti ini ya, dengan peserta didik. Nah yang berikutnya yang saya masih ingat itu umpan balik, kita bisa praktekkan dengan tangan seperti ini ya kakak-kakak ya, mungkin kakak-kakak masih ingat juga ya. Nah selanjutnya yang saya masih ingat itu dalam pertemuan yang kedua itu bagaimana kita menarik perhatian peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang saya masih ingat itu ada 2 jenis ya. Yang pertama itu verbal, yang kedua itu non verbal ya. Contoh yang verbal itu kita bisa mengasih aba-aba hitungan. Misalkan dalam berbaris, kita hitung sampai 5. 1, 2, 3 sehingga peserta didik cepat berbaris. Sedangkan contoh yang kedua, contoh non verbal, kita bisa menggunakan peluit. Nah, kita berikan peluit sehingga peserta didik dapat menengok ke kita apa yang kita kasihkan aba-aba berikutnya. Nah, mungkin seperti itu Kak Agung yang saya masih ingat. Untuk waktu kita kembalikan ke Kak Agung. Silakan Kak Agung. Kak Agung silakan. Ya, terima kasih Kak Yoga ya. Jadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Kak Anom, Kak Yoga. Tepat sekali dengan pembelajaran di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kak Anom, Kak Yoga, nah itu bagus sekali ya dan lengkap ya dari berbagai hal yang disampaikan. Jadi kita sebelumnya di pembelajaran 1 kita sempat belajar tentang long term memorizing ya.
Jadi long term memorizing ini adalah bagaimana kakak-kakak akan belajar teknik mengingat sebuah konsep pembelajaran melalui melihat, ya, mendengarkan, kemudian menirukan dan memperagakan apa yang kita akan lakukan. Ya. Jadi dari hal itu kita belajar. Itu yang disebut dengan pembelajaran long term memorizing. Nah, yang kemarin kita lakukan adalah salah satunya adalah belajar 9 aspek pembelajaran yang efektif, ya. Dari bagaimana kita melakukan tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, adanya pemrosesan dan tahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, kemudian penilaian dan evaluasi, dan terakhir yaitu tentang keselamatan. Nah, jadi itu yang salah satunya yang kita pelajari di pembelajaran 1 dan di pembelajaran 2. Kita kemarin membahas tentang bagaimana penyajian tugas gerak yang baik, ya, bagaimana mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian bagaimana kita memberikan konten yang relevan, dan bagaimana kita memberikan isyarat atau cue. Nah, jadi itu pembuka kita tadi untuk mengawali di kegiatan pembelajaran kita ini untuk mencari referensi baik dari pembelajaran efektif dan penyajian tugas gerak. Ya, izin share screen. Oke. Nah, tadi kakak setelah kita mereview tadi, nah sekarang kita lanjut dengan kegiatan ya, berburu referensi penyajian tugas gerak, ya. Jadi ini tugas kita sekarang. Jadi saya akan membagi kakak dalam kelompok, yaitu membagi menjadi 3 kelompok. Nah, jadi nanti kakak untuk mengerjakan di dalam kelompok, ya, mengerjakan di dalam kelompok tentang penyajian tugas gerak ini, ya, apa saja yang ada di dalamnya. Nanti kakak akan bekerja di dalam breakout room, ya. Nah, jadi nanti kemudian LK-nya saya akan sampaikan melalui chat, ya. Jadi nanti kakak akan mengerjakan kurang lebih selama 40-50 menit di dalam breakout room. Ya, jadi ini instruksinya. Ya, jadi peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu dan mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses penyajian PJOK. Kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan breakout room. Durasi jika sudah selesai, kelompok diminta kembali ke main room. Nah, jadi ini kegiatannya kita kali ini, ya. Oke. Oke, Kak, sebelum lebih lanjut, sambil saya menyiapkan, saya minta untuk kakak untuk on cam dulu sebentar, ya, untuk mengingat kembali. Nanti 9 kita belajar long term memorizing kemarin, untuk on cam sebentar, ya. Nanti Kak Yoga akan memandu untuk mengingat 9 aspek pembelajaran efektif dan tujuan pembelajarannya. Kakak silakan mengikuti. Kak Mang Agus Leng, silakan on cam, ya. Kak Mahadi, Kak Diardi, silakan. Kak Tio, on cam. Silakan nanti ikuti mengingat kembali, ya, sambil saya menyiapkan untuk breakout room. Oke, silakan Kak Yoga. Maaf Kak Agung, nggak bisa kameranya bermasalah. Oke, Kak Mahadi, ya, silakan. Apa? Oke, lanjut Kak Yoga. Baik Kak Agung, mohon izin. Jadi awalnya saya
mohon izin kepada teman-teman, bukan maksud menggurui, mungkin teman-teman yang lain ada kemampuannya lebih daripada saya. Jadi apabila nanti dalam proses pembelajaran ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kakak-kakak ya. Nah jadi yang pertama kita mengingat tentang 9 aspek 9 aspek pembelajaran efektif dalam pembelajaran PJOK. Mungkin kakak-kakak ya yang lebih pintar, lebih senior masih ingat. Nah, pertama-tama saya akan tunjuk mungkin kakak Hendrik untuk mencontohkan atau mendemonstrasikan salah satu dari 9 aspek pembelajaran efektif. Coba contohkan yang pertama, tujuan pembelajaran. Ya, jadi betul ya. Terima kasih Kak Hendrik. Nah, kemudian coba Kak Koni, coba tunjukkan keterlibatan aktif pada siswa. Kalau nggak salah seperti itu ya. Hilang Kak yoganya. Bener nggak seperti itu keterlibatan aktif? Oke, mohon maaf ya kakak-kakak ya. Gimana Kak Koni, bisa diulang lagi sekali Kak Koni? Begitu ya? Ya, oke, betul sekali. Saya mau lagi satu, coba Kak Anom. Kak Anom, bisa dibantu Kak Kak Yoga. Anom? Ya Kak Yoga. Coba, coba contohkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana contohnya? Mungkin kayak gini Kak. Ya, betul sekali Kak Anom, bagus sekali. Oke, karena sudah semua bisa dan tahu, coba sekarang kita lakukan bersama-sama ya kakak ya. Bisa dengar Ya semua? Kak. Ya, bisa ya. Oke, dari yang pertama, tujuan pembelajaran. Bagaimana tangannya kita mencontohkan? Ya, betul. Kemudian yang kedua, pembelajaran aktif. Bagaimana kita melakukannya? Ya, betul. Kayak yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Ya, lupa saya ini yang ketiga. Pemrograman konten. Ya, pemrograman konten. Bagaimana gininya, prakteknya? Ya, jadi semua masih ingat ya. Kemudian yang keempat, pentahapan konten. Sudah ya. Kemudian yang kelima, demonstrasi keterampilan. Bagaimana kakak-kakak? Ya, sudah. Yang keenam, umpan balik. Seperti ini ya, umpan balik. Kedua tangan. Nah, kemudian yang ketujuh, komunikasi efektif. Ya, seperti ini ya, komunikasi efektif. Kemudian yang ketujuh, yang ke-8 ya, penilaian dan evaluasi. Ya, penilaian dan evaluasi. Kemudian yang terakhir, keselamatan. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah semua kakak-kakak paham ya dan masih ingat apa instruksi dari Kakak Agung kemarin. Nah, mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan semua. Jadi untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada fasilitator Kak Agung. Silakan Kak Agung. Terima kasih Kak Yoga. Bagus sekali ya. Memandu teman-teman untuk menjadi tentang pembelajaran long term memorism ya, dengan menyampaikan 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke Kak. Nah sekarang kita akan lanjut bekerja di breakout room. Jadi tugasnya saya kirimkan melalui di chat ya. Silakan dibuka dulu.
Oke, silakan dibuka dulu dan nanti tinggal langsung masuk ke roomnya masing-masing ya. Oke ya, selamat bekerja, selamat. Oke. Kak Koni sudah ya, sudah masuk ininya. Kak Tio. Langsung di sini ya? Ya, di kolom chat ya. Roomnya langsung di sini ya Kak Agung ya? Ya, ini ada grup nih, ada satu. Kak Tio. On cam dulu Kak Tio. Kak Sapian silakan berdiskusi. Oke, siap. Ya, nah ini kan ganteng kelihatan. Berarti ada aja Koni, Tio, Ardi aja Komang Dharma. Ini Kak Dharma belum pindah. Kak Koni monitor. Hadir gimana? Kita berkelompok nih kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. 5 ya? Berlima kon? Oh ayo gas. Kerjakan, ntar. Nah, ya. Kelompok kuda ada kan? Kak Koni lagi di mana ini? Kak Koni lagi di mana ini? Lagi di sekolah gimana Kak? Koni ada kelompok kuda kan? Record room kelompok 1. Kelompok satu. Ya. Kelompok satu. Aing. Ini record room kelompok 1 ya. Satu ini. Ayo Kak Ardi kerjakan. Apa nih Kak Ardi nih? Berbagi penyajian tugas gerak deh kan? Oh, Kelompok 3 berarti ada sih? ayo kelompok 1 aja. Nah pakai nendek. Coba kita mau. Mana deh? Ada yang kelompok 1. Semua kelompok. Apa menetapkan tanda dan prosedur. Tapi pelih awak ngetik dancang tuh. Oh, satu. Ngo A. Oh, Sepian. Nah, Dan kelompok 2. Siapa tuh? Kak Koni kayak dah. Temblek. Tio. Kak Tio. 4. Kak Ardi.
Dan Kak Dharma. Kak Dharma. Nah, oke. Mendapatkan perhatian peserta didik. MK maksudnya kan? Ini yang referensi. Aduh, di Google. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Tanda apa maksudnya takunan nih? Penggunaan waktu yang efisien. Mengatasi berbagai masalah. Menetapkan tanda sih tanda fluid itu maksudnya. Saya memberikan isyarat tangan sebagai tanda barisan siswa menggunakan instruksi dengan fluid memberikan Fluid kan? salam. Iya, itu dah. Itu jawabannya. Nah, gede dari itu kan, coba gede. Suara patah-patahin saja. Pasti. Aduh. Aduh, hilang kan? Waduh. Yang saya reskin. Memberikan isyarat. Memberikan isyarat sebagai Selamat siang, menginformasikan terkait ekstra kari pada hari ini akan dilaksanakan seperti biasa. Maka oleh sebab itu anak-anak yang ikut ekstra kari silakan hadir di sekolah seperti biasanya. Terima kasih. Bentar. Biasa naikkan di lapangan biasa.
biasanya. Oh, ada kendala Kak Koni? Ya aman Kak, aman. Oke. Aman semua.
Kak Septian, mana suaranya Kak Septian? Pak Kak Agung, kangen sama saya Kak Agung? Gitu aja terus Kak Agung ini, senyum-senyum menggila. Nanti Kak Tio yang presentasi nih. Mana Kak Tio nih? Yuk, yuk. Kak Tio. Kak Tio presentasi nanti Agung. Nah. Nanti Kak Septian dan Kak Tio nih menambahkan. Nang wapi gung. Laptop nang benain ada tombol kecil nang kene po. Kak. Nanti tinggal dibaca, nanti dibantu oleh Kak Koni. Kak Tio membacakan. Tolong itu. Gung harusnya video pembelajaran, ya. Bentar. Nggak salah susah. Bentar. Kak Agung sampai jam berapa hari ini Kak Agung? Masih di mood Kak Agung. Sampai Jam berapa Kak Agung? Ini ya Kak Agung ya, sama jam 12 ini ya. Ah, 12 gung. Kak Agung ini ngaret sekali. 12 pas. Nah, ini soalnya tidak lambat teman-teman ini. Nggak lambat. Saya udah paling awal nih masuk, tapi nggak bisa-bisa. ya benturan sama gini ya Kak Agung ya. Makanya itu. Kan masih daring nggak apa-apa kan ya Kak Kon? Oh gitu. Kan daring nanti bisa di gini sambilan lah.
Yuda. Pak Yuda. Kak Koni, Oh, ya, Kak Koni, hadir. nanti presentasinya dibaca semua. Ya, dibaca semua. Udah selesai tuh Kak? Belum. Wih banyak. Oke, makasih.
Oke, terima kasih kakak semua. Kita sudah kembali ke main room. Kita masih menunggu nih teman-teman yang belum ya. Oke, kakak semua kita lanjut aja untuk kegiatan selanjutnya adalah menyajikan ataupun berbagi referensi. Berbagi referensi penyajian tugas gerak ya. Jadi kakak-kakak nanti silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi telah dilakukan di masing-masing breakout. Nah, untuk presentasi yang pertama seperti biasa ya di kelompok 1. Nah, kelompok 1 nanti mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Nanti dari kelompok lain silakan siapkan pertanyaannya masing-masing. Ya. Silakan Kak. Waktu Kak saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Agung. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Prasetyan. Saya sendiri, Kak Koni, Kak Cio, Kak Ardi, dan Kak Darmo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi ini. Di mana yang mempresentasikan hari ini adalah dari Kak Tio sendiri. Untuk Kak Tio, saya persilahkan nih. Kak Tio. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami yang di sini cuma membantu memaparkan tentang nomor 1 Nike mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang ke menetapkan tanda atau prosedur. Bagiannya memberikan isyarat suara sebagai tanda peserta didik untuk berbaris. Yang kedua menggunakan fluid sebagai tanda peserta didik agar kumpul. Yang ketiga memberikan
isyarat suara seperti hai atau hello dan dijawab hello saat peserta didik mulai tidak fokus. Yang B, Nika mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengatur kelas dengan nyaman seperti mengatur barisan agar tidak menghadap keramaian dan membelakangi posisi matahari. Yang kedua, memaksimalkan penggunaan sarana prasarana yang dimiliki guna menumbuhkan semangat belajar pada peserta didik. Yang terakhir, memperhatikan keselamatan siswa saat melakukan proses pembelajaran seperti jauh dari kendaraan, lapangan yang aman, dan tidak berdekatan dengan peserta didik dari sekolah lain bila menggunakan satu lapangan yang sama. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama ini ke positioning. Saat memberikan penjelasan, posisi guru harus berada di depan peserta didik, tidak membelakangi dan tidak berada di belakang peserta didik sehingga pesan dan materi yang kita sampaikan tersalurkan dengan jelas. Yang kedua, pengaturan barisan peserta didik harus ke samping atau bersab, tidak ke belakang atau berbanjar. Saat memberikan penjelasan, memperhatikan keselamatan dan kenyamanan peserta didik. Yang ketiga, penyampaian materi di lapangan atau skill komunikasi, penyampaian yang jelas dan menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh peserta didik dan penyampaian yang menyenangkan. Yang terakhir, keempat, melibatkan semua peserta didik dalam aktivitas yang tepat dalam pembelajaran. Yang D, niki penggunaan waktu yang efisien. Nomor 1, menyusun dokumen perencanaan dengan baik. Yang kedua, niki tidak bertele-tele dalam penyampaian materi. Ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memodifikasi sebuah permainan. Yang keempat, memiliki skill komunikasi yang baik untuk mengefisiensikan waktu. Yang kelima, memahami karakteristik peserta didik. Yang terakhir, penggunaan waktu yang tepat dalam memberikan materi guna tercapainya tujuan pembelajaran. Berikutnya, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, di mana ada bagiannya keterampilan gerak yang diajarkan. Nomor 1 itu contoh lompat harimau. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, guru membariskan peserta didik dengan menggunakan fluid. Yang kedua, guru menanyakan kabar siswa, menanyakan apakah ada yang sakit dan sudah sarapan atau belum. Yang selanjutnya, guru melakukan ice breaking. Yang keempat, guru menjelaskan materi yang diajarkan yang penyampaian tujuan pembelajaran. 5, guru memberikan video pembelajaran seperti video demonstrasi. Yang keenam, guru memberikan pemanasan. Yang ketujuh, guru memberikan contoh gerakan atau menggunakan model dari peserta didik yang memiliki
kemampuan lebih dalam materi tersebut. Yang selanjutnya, sikap awal berdiri tegak berada di ujung matras. Selanjutnya, sikap pelaksanaan peserta didik melompat ke depan dengan bertumpu pada telapak tangan lalu berguling ke depan. Selanjutnya, sikap akhir berdiri ke depan dengan salah satu tangan dinaikkan ke atas. Guru membariskan peserta didik sesuai dengan jumlah matras yang ada. Terakhir ya, ada lagi. Memperpraktikkan apa yang sudah dicontohkan mulai dari sikap awal, pelaksanaan, dan akhir. Guru memberikan umpan balik. Yang terakhir niki, guru melakukan penilaian dan evaluasi. Penutup, guru mengumpulkan peserta didik dengan fluid. Gerakan lompat jauh, guru mengumpulkan peserta didik dengan fluid. Guru membariskan peserta didik. Guru menjelaskan materi yang akan diberikan. Guru melakukan pemanasan sebelum melakukan kegiatan. Guru memberikan contoh atau dengan peserta didik sebagai modelnya. Sikap awal peserta didik berada satu garis start. Sikap pelaksanaan peserta didik berlari ke arah area lompat jauh, kemudian melompat ke pasir pada saat telah mencapai batas papan lompat, lalu melompat sejauh mungkin. Sikap akhir peserta didik mendarat dengan kedua kaki dengan posisi jongkok dan kedua tangan menghadap direntangkan ke depan. Selanjutnya, peserta didik mempraktekkan apa yang telah dicontohkan mulai dari sikap awal, pelaksanaan, akhir, dan akhir. Guru memberikan umpan balik. Guru melakukan evaluasi dan penilaian. Yang ketiga, isyarat pembelajaran atau clue. Keterampilan gerak yang diajarkan. Pertama, ini melempar bola mendarat dalam permainan kasti. Isyarat yang bisa digunakan seperti menggunakan hitungan dalam melakukan gerakan. Contohnya, satu sikap siap kaki, setiap kaki dibuka, kaki kiri di depan ditekuk, kaki kanan di belakang. Hitungan, dua tangan kanan memegang bola di atas bahu, tangan kiri lurus setinggi dada, pandangan ke arah sasaran. Hitungan ketiga, tangan yang memegang bola diayunkan ke depan untuk melempar bola. Arah bola setinggi dada. 4. Ikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, guling depan atau roll depan. Seperti menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contoh, kita menyebutkan satu siswa menaruh tangan di atas matras, 2 kepala masuk, 3 badan didorong berguling ke depan, dan seterusnya. Demikian yang Tiang dapat sampaikan. Tiang mohon maaf jika ada kekurangan dan tidak jelas atau gangguan sinyal. Terima kasih atas waktunya. Tiang kembalikan kepada Kak Koni. Baik, terima kasih Kak Jiu atas penjelasannya. Oke teman-teman,
kakak semua, demikian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Gimana teman-teman, apa ada pertanyaan? Oke, lanjut aja Kak Koni ya. Oke, saya rasa tidak ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Fasilitator. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, terima kasih. Sangat baik sekali tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok Mendrum mengenai beberapa dari referensi-referensi yang dilakukan, baik dari bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik, pengembangan atau menetapkan konten dan mengorganisasikan penugasan dan melaksanakan isyarat Q pembelajaran. Oke, kakak semua. Ya, sebelum lanjut nanti untuk di kelompok 2 di kelompok 2 nanti baca di bagian mendapatkan perhatian dari peserta didik dan menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Dan kelompok 3 membacakan isyarat Q pembelajaran. Mungkin itu ya, untuk mengefisienkan waktu. Oke, silakan. Terima kasih Kak Agung. Kami dari kelompok 2 yang saya tampilkan dulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Parta Yoga, Hendrik, Kak Dwi, dan Pak Nuade. Di sini kami akan presentasikan yang akan membicarakan adalah Kak Yoga. Kak Yoga, silakan. Kak Hendrik, terima Ya. kasih waktunya. Saya akan menjelaskan tentang penyajian tugas gerak. Nah, sebelum saya menjelaskan, Kak Hendrik bisa diperbesar lagi sedikit karena saya kurang melihat. Jadi biar lebih mudah. Nah, cukup Kak Hendrik? Ya, sudah. Baik kakak-kakak semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyajian tugas gerak. Nah, dalam hal ini tentunya kita dapat melakukan di dalam mengajar hal apa saja yang kita bisa lakukan dalam menugaskan gerak pada peserta didik. Yang pertama, mendapat perhatian dari peserta didik. Nah, bagaimana kita sebagai guru PJOK dapat membuat peserta didik agar mau tertarik dan melihat apa yang kita jelaskan. Yang pertama itu membuat tanda atau prosedur. Misalkan dengan menggunakan gerakan tangan saat menyuruh siswa untuk berbaris. Atau kita juga bisa dengan hitungan 1 sampai 5 untuk siswa cepat berbaris. Nah, seperti itu. Ya, yang kedua menggunakan peluit. Nah, misalkan dalam hal melakukan aba-aba, misalkan dalam teknik dasar sepak bola, kita bariskan, jadi dari kelompok pertama siswa melakukan itu kita gunakan peluit. Ya, lepri. Nah, itulah alat yang kita bisa gunakan dalam menginstruksikan siswa untuk bergerak. Ya, kemudian yang ke B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Nah, biasanya kita itu olahraga di sekolah, tidak punya lapangan, bisa kita pakai di halaman yang kecil. Nah, kita yang kedua, ketika keadaan hujan, jadi kita bisa kondisikan belajar di dalam kelas. Kita jelaskan di kelas apa itu materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kemudian yang ke C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan cara memastikan perhatian peserta didik dengan menggunakan
tanda atau kata yang sudah disepakati. Ya, jadi dalam belajar di awal kita sepakati apa yang harus kita lakukan dalam belajar PJOK. Misalkan contoh membariskan siswa dengan abah siap gerak, tidak boleh bergerak lagi, bagaimana istirahat, bagaimana berdoa ya. Nah, kemudian lanjut ke Henry. Nah, yang gede menggunakan waktu yang efektif. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui kapan kita melakukan awal pembelajaran, bagaimana kita di inti pembelajaran, bagaimana kita melakukan penutup pembelajaran, sehingga pembelajaran PJOK tidak jauh waktunya lebih ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dengan menahapkan konten dan konsep atau aspek organisasi penugasan. Nah, misalkan contoh dalam gerak yang diajarkan itu yaitu dalam gerak passing bawah. Nah, passing bawah ini bisa dilakukan dalam permainan bola voli. Nah, kita jelaskan bagaimana sikap awalan, bagaimana sikap pelaksanaan, bagaimana sikap akhir dalam melakukan passing bawah. Nah, seperti itu. Lanjut ke Henry. Yang kedua. Nah, misalkan lagi satu contoh, kita mengajarkan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Nah, ini adalah salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola. Sama juga bagaimana kita menjelaskan awalan, bagaimana kita menjelaskan pelaksanaan, kaki bagian mana harus terkena, bagaimana sikap akhiran atau gerakan lanjutan, follow through ya, gerak lanjutan setelah melakukan passing. Misalkan contoh gerak awalan berdiri tegak, salah satu kaki diayunkan ke bawah, ke belakang. Nah, seperti itu gerak awalan. Nah, lanjut ke gerakan yang ketiga. Contohnya Kak Henry. Nah, yang ketiga itu ada isyarat breaking ya, dengan pembelajaran. Nah, kita bisa lihat di sana ada passing bawah. Hitungan untuk rangkaian bergerak. Yang kedua sesuai peluit. Yang ketiga mengucapkan turun untuk menekuk kaki. Nah, bagaimana seperti saya jelaskan tadi, bagaimana kita melakukan mencontohkan gerakan awal, pelaksanaan, dan akhir. Nah, mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin waktu saya persilakan untuk Kak Henry. Terima kasih Kak Henry. Terima kasih Kak Yoga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya, lanjut ke kelompok 3. Isyarat Q. Jadi Kak Hendrik, silakan ditutup. Ya, terima kasih atas waktunya. Karena tidak ada yang bertanya, presentasi hari ini saya tutup. Lalu saya kembalikan kepada para fasilitator. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan ya. Nah, sekarang tinggal lanjut ke kelompok 3 untuk isyarat Q pembelajaran ya. Ya, baik, terima kasih Kakak fasilitator atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Q atau isyarat. Untuk penjelasan di sini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya Kak Komang Ardita Yasa. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Kak Komang Ardita Yasa. Baik, terima kasih Kak Anom. Baiklah. Nah, untuk nanti yang jelaskan ya, tentang berbagai referensi inisiatif penyajian tugas gerak ya. Ini yang dapat dari kelompok kami isyarat Q atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan ya, yang pertama contohnya dribbling dengan punggung kaki dalam permainan sepak bola. Nah, isyarat Q yang bisa digunakan itu bisa menggunakan fluid untuk memberikan instruksi tahapan gerakan atau mengucapkan apabila siswa yang masih belum bisa melakukan dribbling dengan punggung kaki. Syarat kedua dengan meluruskan tangan agar siswa bisa melakukan dribbling dengan lurus. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, guling depan awalan jongkok ya,
sama seperti tadi menggunakan peluit secara berurutan sesuai dengan tahapan gerak. Ya, itu yang kedua bisa juga menggunakan hitungan seperti yang pertama misalkan satu hitungannya apa yang harus dilakukan awalannya, yang kedua dan seterusnya. Yang ketiga isyarat dengan gerakan agar siswa bisa memperbaiki kesalahan gerak. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk waktunya saya serahkan lagi ke Kak Anom. Baik, terima kasih Kak Komar Ritayasa telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kita. Untuk kakak-kakak yang lain jika ada pertanyaan atau memberi masukan saya persilahkan. Apakah pas? Oh, ini ada Kak Septian yang angkat tangan. Ya, silakan Kak Septian. Kak Dwi Cahya maksudnya. Ya, silakan Kak Dwi Cahya. Sorry Kak Nom, kepencet. Oh, kepencet. Ya, syukurlah. Ya, gimana teman-teman, apakah pas? Pas. Lanjut. Ya, kalau sudah pas saya kembalikan lagi waktunya kepada fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 backup 2 sudah menyampaikan dengan baik apa yang tadi menjadi bahan diskusi kita semuanya ya. Nah, jadi kakak semua ini benar ya, semakin kaya referensi nanti guru dalam mengembangkan strategi di luar modul ya. Jadi kita ini tadi sambil berbagi referensi bagaimana cara-cara dalam mendapatkan, yang pertama tadi bagaimana mendapatkan perhatian peserta didik, kemudian mengembangkan kontennya, terus mengkomunikasikan isyarat pembelajaran. Nah, ini akan sangat berpengaruh tentunya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK ya. Jadi kakak semua, nah semua hal ini kakak pasti memiliki cara-cara yang berbeda-beda tentunya ya, dengan kreativitas masing-masing. Bagaimana ketika mengumpulkan peserta didik, kemudian bagaimana memfokuskan perhatiannya, kemudian bagaimana kakak dalam pemberian kontensnya, apakah bertahap atau seperti apa, kemudian memberikan isyarat-isyarat. Nah, ketika melakukan latihan, nah ini pasti tentunya memiliki cara yang berbeda-beda. Nah, tadi kita sudah selesaikan beberapa ataupun berbagai referensi ya dari kakak-kakak dari setiap kelompok, cara-cara dalam 3 hal itu dalam penyajian tugas gerak ya. Itu adalah bagian dari penyajian tugas gerak, baik dari mendapatkan perhatian, pengembangan konten, dan memberikan isyarat cue yang efektif. Nah, jadi kenapa kakak kita harus bisa melakukan penyajian gerak yang baik ini ya. Nah, tujuannya apa? Nah, yang pertama mengenai kreativitas dalam mendapatkan perhatian siswa. Nah, di sini guru yang memiliki berbagai referensi dan pendekatan berbeda akan lebih fleksibel dalam menarik perhatian siswa ya. Jadi makanya ini penting referensi ini ya. Jadi kakak akan lebih fleksibel dalam menarik perhatian siswa. Ini terutama di mana aktivitas fisik bisa beragam dan setiap siswa merespon secara berbeda. Nah, tentunya variasi strategi membuat siswa tertarik dan terlibat dalam pembelajaran ya. Jadi tadi berbagai macam yang kakak dengar yang dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, nah itu bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kakak dalam mengembangkan konten yang dinamis tentunya dan relevan. Nah, jadi konten PJOK ini dapat diperkaya ya, jadi dapat diperkaya melalui berbagai sumber. Contoh seperti penggunaan permainan, bagaimana menggunakan teknologi, dan bagaimana metode interaktif yang membuat siswa lebih bersemangat. Jadi tentunya ini lebih sangat penting di dalam pelaksanaannya ya. Jadi bagaimana siswa lebih tertarik, lebih berpartisipasi aktif dan lebih semangat tentunya. Nah, tentunya dalam mengembangkan konten yang lebih menarik dan variatif ini
tentunya juga harus menyesuaikan dengan materi, dengan kebutuhan dan minat siswa. Ya. Jadi ini yang masuk dengan pendekatan diferensiasi. Nah, Kak, kita kemarin juga yang terakhir tentang isyarat Q yang efektif. Ya, kita kemarin sudah belajar memahami mengenai bagaimana penggunaan isyarat ini tentunya yang tepat, ya, yang baik secara verbal maupun non verbal. Nah, ini sangat membantu tentunya dalam pembelajaran fisik. Ya, jadi dengan referensi yang kaya yang tadi kakak dengarkan dari masing-masing kelompok, tentunya guru akan bisa mempelajari berbagai cara komunikasi yang lebih efektif untuk membantu siswa memahami instruksi dengan lebih baik. Nah, jadi ketika itu sudah berjalan, ya tentunya akan meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam aktivitas olahraga. Jadi itu yang pentingnya dilakukan berbagai isyarat Q, ya contohnya tadi seperti tadi, ya mungkin yang kakak yang kuliah dulu ya dengan menggunakan isyarat Q yang dengan hitungan. Misalkan latihan servis atas bola voli. Nah, bagaimana isyaratnya seperti ini misalkan. Contoh, ready posisi. Nah, ready posisi. Bagaimana anak-anak membuka kaki selebar bahu, kemudian tangan berada di samping badan dan memegang bola. Nah, itu posisi ketika guru mengatakan ready posisi. Kemudian yang kedua, 1. Nah, kemudian anak-anak bergerak. Kalau hitungannya 1, berarti langkahkan kaki kanan salah satu kaki ke depan, kemudian diteguk, kemudian diikuti pegangan bola di atas paha. Kemudian 3, kemudian putar bolanya, kemudian anak-anak akan memutar bolanya kalau kita mengatakan 3. 4, anak-anak akan mengangkat tangan kanannya, menarik badan ke belakang. 5, anak-anak akan melempar bolanya. Kemudian 6, anak-anak memukul bolanya. 7, dan terakhir dengan melangkahkan kaki atau yang disebut dengan polstru. Nah, itulah yang yang kita sering lakukan ya, yang disebut dengan isyarat atau Q yang efektif. Ya, jadi mengajarkan anak-anak bagaimana bisa memahami isyarat yang kita berikan. Ya, nah jadi kakak semua, pada dasarnya ya guru yang terus mengembangkan diri dan memanfaatkan referensi yang beragam. Ya, jadi akan lebih mudah menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, kemudian bagaimana relevan dan tentunya efektif bagi siswa dalam pembelajaran PJK. Oke, itu kesimpulan kegiatan kita hari ini. Terima kasih kakak semua sudah sudah mengikuti pikon hari ini dengan baik, ya, yang mana membahas membahas tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Ya, jadi saya sampaikan tadi kesimpulannya, berarti kegiatan pikon ini sudah menemukan atau titik ujung yang bagaimana sudah menghasilkan hal-hal yang tentunya yang bermanfaat untuk menambah pemahaman kompetensi dari kakak-kakak semua. Oke, jadi demikian kakak semua dengan kegiatan ini. Jadi sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Pas. Sudah pas, Kak. Oke ya, jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, nah mari kita akhiri dulu kegiatan kita kali ini dengan berdoa ya. Jadi Kak Saptian untuk memimpin doa mengakhiri kegiatan. Baik, terima kasih Kak Gung untuk acara Zoom hari ini sudah berakhir. Mari kita berdoa agama kalian masing-masing. Itu berdoa dimulai. Berdoa selesai, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Septian. Oke, mari untuk sebelum menutup kita seperti biasa berfoto dulu ya. Kak Yoga, Kak Dwi kalau bisa di on cam dulu sebentar. Kak Eka, Kak Nuade.
Oke, ya kamu ada nih lagi. Lalu cari tempat. Oke, sudah ya, kita foto dulu sebentar. Kak Dwi bisa pakai dulu. Lalu cari tempat. Oke, silakan gaya apa? Pembelajaran efektif. Kelas 9 aspek pembelajaran efektif. Silakan gayanya dengan 9 aspek pembelajaran efektifnya. 1, 2, 3. Oke, Kak Anom dengan gayanya, kita butuh aja gayanya. Oke, latihan tangan terus. Udah hobi Kak. Udah kebiasaan itu. Oke, Kak, sebelum saya akhiri,